Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih kepada para investor yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan perusahaan yang akan kami jalankan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Jelita Luna Simbolon sebagai Divisi Administrasi dan Gudang. Materi yang akan disampaikan, yang pertama dapat disampaikan kepada Saudari Rosa Melinda. Kepadanya, silakan. Tuan dan Nyonya sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Melinda Nainggolan. Di sini saya menjabat sebagai divisi marketing. Latar belakang kami menciptakan produk ini yaitu karena masyarakat perlu menyadari banyak peluang besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi, seperti pengembangan budaya kewirausahaan dalam mengembangkan home industry. Dengan pengembangan budaya kewirausahaan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial secara mandiri dan juga sekaligus memenuhi permintaan pasar lokal di sekitar kita. Pada saat sekarang ini dan pada zaman sekarang ini, masyarakat terutama para remaja sedang menggemari barang-barang yang unik dan memiliki nilai estetika. Selain menyukai nilai estetika, kami juga meninjau para remaja menyukai produk-produk yang memiliki nilai fungsi pakai. Contoh misalnya seperti dekorasi, hiasan, dan juga aksesoris. Dengan latar belakang tersebut, kami menciptakan produk-produk unggulan dengan bahan clay terbaik untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Selain memenuhi permintaan kalangan remaja, kami juga berupaya untuk menarik perhatian para kalangan orang tua dengan menawarkan barang yang mempunyai nilai fungsi pakai. Akan tetapi masih mengedepankan ciri khas kami, yakni kearifan dan keunikan dalam membentuk produk kami agar menarik di mata konsumen. Contoh misalnya seperti asbak dan juga pisin yang dibuat dari perusahaan kami. Tentunya dalam membuat produk kerajaan ini kami memiliki visi. Visi yang pertama yaitu menghasilkan produk kerajinan kue yang berkualitas, ramah lingkungan dan disenangi masyarakat. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan bagi konsumen. Visi yang ketiga, menciptakan produk-produk unggulan kreasi kue terbaik bagi semua orang. Visi yang keempat, membangun jiwa kewirausahaan dan menyukseskan pengembangan dan pembangunan pasar. Selain visi, kami juga memiliki misi di dalam perusahaan kami. Misi yang pertama yaitu mengembangkan keanekaragaman produk kerajinan dari bahan lunak air dry clay yang baik dan juga tentunya bermutu. Yang kedua, mengidentifikasikan bahan, motif hias, teknik pembuatan dan fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Misi yang ketiga, tentunya menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang tentunya juga terjangkau. Misi yang terakhir yaitu menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan juga mandiri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ramadhani. Saya di sini sebagai manajer. Di sini saya akan memperkenalkan profil dari usaha kami. Jenis usaha yang kami lakukan termasuk dalam jenis usaha kerajinan tangan yang kami buat oleh kami sendiri tanpa memperkerjakan karyawan lain. Nama usaha yang telah kami sepakati bersama adalah SLAY, yang merupakan akronim dari shopping dan play. Lokasi usaha kami yaitu kami memproduksi kerajinan ini di rumah kami sendiri karena kami menggunakan keterampilan tangan dan menggunakan biji homemade. Sebelah sini bisa dilihat ini adalah logo dari usaha kami. Terima kasih. Izin kepada Tuan dan Nyonya calon investor. Di sini saya Raden Zahra Aurelia selaku direktur dari perusahaan ini akan memperkenalkan struktur perusahaan kami. Jadi yang pertama, pada posisi direktur yaitu saya sendiri Raden Zahra Aurelia yang memimpin perusahaan ini. Lalu yang kedua ada posisi manajer yang diisi oleh Aisyah Ramadhani yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi seluruh kinerja dari staf-staf lainnya. Lalu ada marketing yang diisi oleh Rosa Melinda
yang bertugas sebagai untuk mempromosikan produk-produk yang kami buat. Lalu ada posisi akuntan yang diisi oleh Jihan Fauzia, di mana tugasnya untuk mengatur atau mengelola uang perusahaan yang masuk dan juga yang keluar. Lalu ada posisi divisi produksi yang diisi oleh Fitri Lestari dan juga Resa Rizkyawati yang bertugas untuk menjaga mutu barang agar sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh perusahaan. Lalu ada divisi administrasi dan gudang yang diisi oleh Putri Jelita dan juga Nisrina Nuraini yang bertugas untuk menjaga ketersediaan dari produk-produk yang kita hasilkan. Lalu ada divisi pembelanjaan yang diisi oleh Muhammad Fahri Akbar dan juga Zahra Nita Solehansari yang bertugas untuk mempersiapkan bahan-bahan perusahaan kami. Lalu yang terakhir ada divisi umum yang diisi oleh Pupunen Ruki dan juga Intan Pratiwi yang bertugas untuk membantu divisi-divisi lainnya. Izin untuk perkenalan diri, nama saya Nisrina Nuraini. Saya menjabat di bagian administrasi dan gudang. Saya akan menjelaskan tentang SWOT yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah strength atau kekuatan pada perusahaan, yaitu setiap produk diproduksi dengan model yang beragam. Kemungkinan besar banyak orang yang tidak memiliki model barang yang sama. Memiliki nilai estetika yang sedang digandrungi banyak kalangan manusia para pedagang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan pada perusahaan, yaitu masih kurangnya sarana untuk memasarkan produk. Maka masih banyak konsumen yang tidak mengetahui produk yang telah dipasarkan. Klaim rentan pecah dan retak jika disimpan di suhu yang tinggi. Yang kedua, opportunities atau peluang. Meningkatnya permintaan akan customer season dari konsumen. Meningkatnya animo remaja dan dewasa dalam hal membuat keterampilan tangan. Mengembangkan desain terhadap produk yang kita miliki. Yang keempat ada threat atau ancaman. Jika ada produk lain yang sama dalam inovasi yang baru, dapat mengakibatkan usaha ini kehilangan konsumen tetap. Persaingan harga antara produk lain yang sejenis dalam produk ini. Kemungkinan berubahnya tren dari kualitas ke media yang lain yang berakibat kurangnya daya tarik konsumen. Tuan dan Nyonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Akbar sebagai divisi pembelanjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang POS, Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Planning, upaya yang dilakukan oleh kami untuk mencapai tujuan adalah dengan membuat konsep menarik mungkin dan kreatif mungkin. Dan kami juga akan memasarkan produk dengan mempromosikannya di sosial media. Selanjutnya adalah organizing. Perusahaan kami membagi menjadi beberapa tim agar proses produksi semakin efisien. Tim pemasaran produk oleh Intan, Pupunen, Putri, Rosa, dan Jatra. Tim pembuat piring kecil oleh Resa dan Putri. Tim pembuat asbak oleh Rosa dan Aisyah. Tim pembuat gantungan kunci oleh Jihan dan Bea. Tim pembuat peniti tusuk oleh Pupunen dan Fitri. Tim pembuat peniti bros oleh Nisrina dan Intan. Dan tim pengurus pengawasan oleh Jatra dan saya sendiri. Selanjutnya adalah executing. Dalam proses implementasi kali ini, kami mendapat motivasi dan dukungan konsumsi dari anggota keluarga. Kami juga semangat dalam mengerjakan proyek kali ini atas dasar motivasi yang kami berikan terhadap satu sama lain. Dan terakhir adalah controlling. Untuk memastikan alur kerja proyek kami berjalan dengan lancar, kami telah sepakat dan menunjuk saudari Gea untuk menjadi koordinator dalam kelompok kami, sehingga semua kegiatan yang kami lakukan tak ada yang sia-sia dan berjalan sesuai rencana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tigatira, saya menjabat di bagian misi umum. Di sini kami akan menjelaskan analisis 6M di perusahaan kami. Yang pertama, man atau manusia. Dalam perencanaan kali ini, manusia berperan dalam proses perbuatannya adalah Aisyah, Fitri, Intan, Jihan, Fahri, Nisrina, saya Putri, Gea, Rosa, dan Zahra. Yang kedua ada money atau uang. Dalam perencanaan ini, kami menggunakan modal dari kami sendiri dan investor. Dan yang ketiga ada material atau bahan. Dalam perencanaan ini, bahan
menggunakan di antaranya air dry tank, cat akrilik gloss, varnish, bobby pin, peniti tusuk, peniti gloss, dan ring gantungan. Dan yang keempat ada mesin atau mesin. Dalam pembuatan produk ini, kami tidak menggunakan mesin apapun. Dan yang kelima, metode. Metode yang kami gunakan adalah keterampilan tangan, yaitu secara manual. Dan yang terakhir adalah market, pasar. Tujuan pasar kami itu di semua kalangan, khususnya di antara orang tua, remaja, dan anak-anak. Ya, dan kami kenalkan nama saya Setiawati sebagai divisi produksi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi pada barang yang akan kita buat. Nah, sebelumnya keterampilan sumber daya manusia itu adalah kami. Di sini bahan baku utama yang digunakan yaitu ada air dry clay. Nah, alat-alat yang kita gunakan pertama bahan ada air dry clay, cat akrilik, gloss varnish, bobby pin, tusuk, peniti gloss, dan ring gantungan. Selanjutnya adalah ada tuas, si spatula, silikon, jarum, tweezer, sandpaper, dan busa. Lanjut ke cara pembuatan piring kecil. Piring itu apa? Piring kecil itu adalah piring yang berukuran kecil atau kerap kali kita dengar sebagai pisin. Pertama yaitu kita siapkan kain secukupnya, lalu gunakan dengan menggunakan air dan pastikan tidak ada retakan. Selanjutnya kita bisa bawa piring kecil adonan kain tersebut sesuai dengan model yang kita inginkan. Setelah itu, kita bisa jemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah kering, lalu kita bisa cat atau warnai agar lebih menarik di mata pembelian. Nanti akan kita pasangkan. Setelah itu, kita bikin kembali. Setelah dibuat kembali, kita pastikan semuanya sudah aman dan tidak ada retakan dan siap dipasangkan dan piring itu pun menjadi. Yang kedua yaitu cara pembuatan asbak. Caranya tidak jauh berbeda dengan pembuatan piring kecil. Pertama, kita ambil secukupnya, lalu kita menggunakan air. Setelah itu, kita bertutup dengan model sesuai model yang kita inginkan. Setelah itu, saat semua model sudah terbentuk, kita keringkan atau jemur di bawah terik sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah itu kita angkat, lalu kita keringkan agar lebih menarik. Setelah itu, baru siap digunakan. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan gantungan. Caranya yaitu kita siapkan teh secukupnya, lalu kita menggunakan air. Setelah itu kita bisa bentuk sesuai model yang kita inginkan. Nah, bisa berupa tumbuhan, boneka, buah-buahan, ataupun karakter-karakter lainnya. Setelah itu kita pastikan semuanya rapi dan tidak ada retakan. Nah, setelah semuanya selesai dibentuk, kita bisa dibuatkan di bawah terik sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah itu kita angkat dan setelah kita bisa tambahkan ke sana agar lebih praktis. Setelah itu kita jemur kembali dan setelah itu kita pastikan semuanya sudah aman sempurna. Lalu kita rekatkan air tersebut pada ring gantungan dan pastikan semuanya aman dan gantungan pun siap di. Selanjutnya ada cara pembuatan peniti tusuk atau puspin. Nah, yang pertama kita ambil teh secukupnya, lalu kita tambahkan menggunakan air. Setelah itu kita bentuk teh tersebut sesuai model kita inginkan, seperti boneka, buah-buahan, dan lain sebagainya. Setelah itu buat sedikit dan pastikan tidak ada retakan. Setelah itu kita keringkan dan bentuk teh tersebut di bawah sinar matahari. Seperti bisa. Lalu kita bisa cat agar teh tersebut menarik. Setelah itu kita keringkan kembali, kita pastikan semuanya sudah aman dan sempurna. Setelah itu kita bisa menggunakan teh tersebut ke peniti tusuknya. Setelah itu kita pastikan benar-benar sempurna dan setelah itu peniti tusuk teh pun siap digunakan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada cara pembuatan peniti gloss. Pertama, siapkan teh secukupnya, lalu menggunakan air. Setelah airnya, kita bisa bentuk teh tersebut sesuai model yang kita inginkan. Setelah itu, kita bersihkan peniti dan pastikan tidak ada retakan. Setelah itu, setelah semuanya selesai dibentuk, kita bisa keringkan atau jemur di bawah terik sinar matahari. Setelah keringkan, kita bisa angkat, lalu kita bisa keringkan agar teh tersebut lebih menarik. Setelah itu kita keringkan kembali, lalu diangkat dan kita letakkan ke dalam bros atau ke bros tersebut. Dan pastikan benar-benar ketat. Setelah itu, diri bros pun siap digunakan. Lanjut ke proses pengemasan lagi. Ya, setelah barang sudah selesai dibentuk, selesai diproduksi, kita lanjut ke pengemasan. Untuk pada pengemasan kita menggunakan plastik seperti pada gambar. Nah, kita memilih yang berplastik guna untuk menarik pelanggan. Setelah itu, kemas dengan sebaik mungkin, seaman mungkin dan produk pun siap untuk dipasarkan.
Perkenalkan, nama saya Tutan Ratija. Saya menjabat divisi umum perusahaan Soben. Baik, saya akan menjelaskan target pemasaran dan target pasar. Target pasar menurut kami adalah konsumen yang berkalangan orang tua, remaja, dan anak-anak. Kami mengkhususkan menargetkan remaja berusia 17 hingga 20 tahun. Karena remaja berusia 17 hingga 20 tahun sangat berpengaruh terhadap sosial media, sehingga kami akan menawarkan produk kami di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu target penjualan kami habis pada produk produksi di hari pertama. Sekian. Tuan dan Nyonya sekalian, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jun Fordian, menjabat sebagai akuntan pada perusahaan ini. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada perusahaan kami ini. Yang pertama, biaya bahan bakar yang kami gunakan dalam proses produksi. Tentunya yang pertama adalah bahan baku yang digunakan yaitu dry clay. Satu piecesnya seharga 25.000, tapi untuk produksinya kami menggunakan 3 pieces, jadi seharga 75.000. Lalu ada cat akrilik seharga 20.000 per 1 set. Kemudian ada gloss piece seharga 25.000 per pieces. Terus ada seharga 60.000 per 1 set. Selanjutnya ada limau seharga 1.500 per 10 pieces. Lingkaran seharga 12.000 per 30 pieces. Lalu ada putih seharga 1.000 per 10 pieces. Dan yang terakhir kemasan seharga 3.000 per pieces. Jadi total modal yang kami gunakan adalah 343.000 rupiah. Selanjutnya ada harga produk. Ini adalah harga produk yang kami jual, include dengan laba atau keuntungan yang kami ambil dari satu produk. Jadi untuk produk pertama yaitu gantungan kami jual dengan harga 10.500 per pieces. Untuk produksi ini kami memproduksi 10 pieces. Selanjutnya ada pin kecil dengan harga 9.750 pieces. Di sini juga kami memproduksi 10 pieces. Selanjutnya ada asap rokok, kami menjualnya dengan harga 9.750 pieces. Di sini kami memproduksi 10 pieces juga. Selanjutnya ada bros seharga 9.975 per pieces. Di sini kami juga memproduksi sebanyak 10 pieces. Ada petiti dengan harga 9.900 per pieces. Di sini juga kami memproduksi sebanyak 10 pieces. Jadi total biaya yang kami keluarkan adalah 343.000 untuk 50 pieces produk dengan 5 jenis produk berbeda. Selanjutnya, total penjualan apabila semua produk berhasil terjual adalah 498.250 rupiah. Keuntungan laba yang diambil adalah 50% per produk. Selanjutnya, total keuntungan dari keseluruhan penjualan atau keseluruhan 50 pieces produk yang kami produksi. Ini ada jadi 155.750. Lalu di sini ada sistem pembagian hasil. Sistem pembagian hasil alokasi data. Dana yang kami gunakan adalah dana pribadi dan kami sendiri dan dari para investor sekalian di sini. Investor, laba investor pendapatan bersih yang dapat investor mendapatkan pada perusahaan kami adalah 32% per produk. Jadi kalau semua produk pada produksi pertama habis terjual, maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 58.170 rupiah. Dan kami dapat adalah 178.220 rupiah. Sedangkan kami perusahaan kami mendapatkan pendapatan bersih sebanyak 45% per produk atau labanya. Untuk labanya berarti kita mendapatkan 97.580 rupiah per 12 orang. Nah, untuk pendapatannya setiap orang mendapatkan 7.500 per orang. Jadi para investor di sini hanya butuh menanamkan modal sebanyak 35%
investor, mengingat ini adalah rencana produksi kami yang pertama. Tapi kami yakin bahwa untuk kedepannya kami akan memberikan lebih banyak keuntungan untuk para investor di sini. Karena kami yakin perusahaan ini akan berkembang nantinya dan tidak menutup kemungkinan kami akan memproduksi dan menjual lebih banyak produk yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Serta tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan jasa custom produk kami ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lestari. Saya menjabat bagian produksi. Berdasarkan proposal rencana yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa kami yakin usaha kerajinan berbahan dasar kayu ini akan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa maju. Adapun Indonesia, bangsa Indonesia itu suka mengoleksi benda-benda yang lucu, menggemaskan dan juga estetik yang menjadi kelebihan bagi kami untuk membuat produk ini. Adapun produk ini sudah kami usahakan dengan baik dan juga kami sadar bahwa usaha ini tidak langsung berkembang dengan pesat, namun kami yakin dan juga percaya diri kami akan membuat inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan kerajinan ini. Demikian produksi bisnis yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikan penyusunan proposal bisnis ini. Kami harap proposal bisnis ini bisa dipertimbangkan dan diterima sehingga rencana bisnis yang kami harapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada para investor yang sudah meluangkan waktunya. Kami harap para investor bersedia untuk menanamkan modal untuk perusahaan kita, karena perusahaan kita akan menjanjikan hasil yang menguntungkan untuk Anda. Terima kasih.